Tuhan berkati khotbah kebaktian ini. Berkati setiap orang yang datang di sini dan mereka yang mendengar melalui streaming. Beri kekuatan kepada hamba-Mu dan pimpin dia. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mengapa Tuhan memulai khotbah di bukit dengan 9 bahagia? Umumnya kebanyakan semua komentari dan pendeta mengatakan 8 bahagia. Tapi saya membaginya sebagai 9 bahagia. Karena bahagia yang terakhir dibagi 2. Menerima sengsara aniaya karena kebenaran. Dan menerima penganiayaan dan pengfitnahan karena aku. Saya bagi ini 2. Yang pertama itu syarat orang masuk kerajaan Allah. Seperti bahagia pertama, yang merasa dirinya miskin di hadapan Allah berbahagia karena merekalah yang mempunyai kerajaan Allah. Tetapi bagian kedua yang karena Tuhan, bukan karena kebenaran. Difokus kepada sumbernya Tuhan. Sebab Tuhan kita dianiaya. Sebab Tuhan kita difitnah. Sebab Tuhan kita diolok-olok. Itu berbahagia. Pembukaan khotbah di bukit dengan 9 kesulitan-kesulitan ini. Mengapa menjadi bahagia? Karena dari permulaan Yesus memberitahu agama Kristen lain dengan agama yang lain. Karena semua agama motivasinya adalah mau lepaskan hidup manusia dari keterbatasan dan karena paradoks kesulitan. Waktu manusia mengalami kesulitan, mengalami keterbatasan, manusia cari jalan keluar. Itu menjadi timbulnya motivasi beragama. Tetapi Alkitab sama sekali berbeda. Di dalam Alkitab kita lihat ada motivasi agama yang sangat berbeda. Karena kekaguman terhadap ciptaan Tuhan. Amazed. Shocked. We feel so wonderful. So we praise God. Itu menjadi timbul motivasi agama pertama. Kedua, agama dimulai daripada menjalankan kehendak Allah dan akhirnya mengetahui penderitaan tidak bisa dihindarkan. Itu sebab di dalam semua agama manusia cari bahagia, tetapi bahagia yang dimaksud adalah kekayaan, kelancaran, kemakmuran, kesehatan, kedamaian, kesejahteraan. Ini bersifat jasmania dan bersifat material. Saya sering berkata kepada Anda, saya tidak pernah berdoa untuk kekayaan, uang, perdamaian, sejahtera, atau menghindarkan mara bahaya. Itu sebab waktu naik kapal terbang saya tak pernah berdoa. Jalan di tol tak pernah berdoa. Naik kapal terbang, naik mobil tak pernah berdoa. Waktu sakit saya terima dan saya minta Tuhan pimpin. Waktu sehat saya percaya Tuhan jaga. Saya tidak minta Tuhan mesti memberi keamanan dan sebagainya. Karena Alkitab mengatakan carilah terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenaran Allah. Yang kau perlukan akan ditambahkan, bukan diberikan. Jadi tidak usah kita doa pun Tuhan sudah siapkan semua yang kita butuh. Tidak usah kita minta, Tuhan sudah sedia memberikan tambahan kepada kita. Itu sebab mari kita merubah doa kita berlainan dengan orang dunia.
Dan di dalam semua agama tidak pernah ada agama yang mengajar manusia harus bagaimana berdoa. Dan manusia yang beragama pun tidak pernah rasa dia perlu diajar metode berdoa. Karena semua asumsi manusia sudah tahu bagaimana berdoa. Tapi ini dilawan oleh kitab suci. Justru kita tidak mengerti apa itu doa. Tidak mengetahui bagaimana harus berdoa. Maka murid-murid bertanya kepada Yesus, bagaimanakah seharusnya kita berdoa? Dan Yesus berkata, kamu berdoa harus berkata seperti ini. Bapa kami di surga, dipermuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Dengan sendirinya ini doa yang melawan kebiasaan agama, doa yang melawan akan nafsu manusia. Ini bukan doa dari orang egois, bukan berdoa orang yang minta kekayaan jasmania. Ini berdoa menggenapi rencana Allah. Maka doa Bapa kami dibentuk dari 3 kalimat tentang Allah, karena angka Allah itu memang 3. 4 kalimat tentang manusia, karena angka 4 itu memang angka manusia. Dan 3 lagi kalimat tentang Allah, karena Allah itu memang berangka 3. Sesudah itu amin. Maka pada waktu Yesus mengajar manusia tentang siapa berbahagia, dia tidak mengikuti konsep agama manusia. Dan dia tidak menjanjikan pemberian untuk memenuhi kebutuhan jasmania, kekayaan, kemakmuran, kelancaran, kesehatan, perdamaian. Tetapi dia mengatakan, berbahagialah orang yang rasa miskin di hadapan Tuhan. Orang yang ratap dan sedih. Orang yang lembut. Orang yang dahaga dan lapar akan kebenaran. Dan semua yang lain, misalnya mendamaikan hati suci. Semua ini adalah sifat karakter warga kerajaan Allah. Orang seperti inilah yang memiliki kerajaan Allah. Orang seperti inilah akan diberkati oleh Tuhan. Kalau saya membagi 9 langkah bahagia itu dengan judul langkah-langkah pertumbuhan rohani orang Kristen, itu mungkin mesti 9 khotbah yang lain lagi. Pertama, memerlukan Tuhan, rendah hati dan tidak rasa diri cukup. Berbahagialah orang seperti ini, baru mereka mulai mengetahui bagaimana menikmati kerajaan Allah. Sesudah rasa perlu Tuhan, lalu akhirnya sadar dosa, maka pertobatan menjadi langkah kedua setelah rendah hati. Bagaimana bisa menjadi anggota kerajaan Allah karena bertobat, sedih, susah, menyesal, dan minta pengampunan dari Tuhan. Ratap, tangis, itu permulaan bahagia. Setelah lembut, mau menerima pekerjaan Roh Kudus dengan tidak kaku, tidak arogan, lembut, lalu dibentuk oleh Tuhan. Nah, orang ini akan mewarisi dunia. Lalu sesudah itu rohani maju kepada menginginkan lebih kaya, lebih limpah, lebih banyak menerima berkat dari Tuhan. Maka aus dan lapar akan firman, kebenaran. Dan ini kebenaran, ada kebenaran yang melampaui kebenarannya orang Farisi. Kebenaran yang dibenarkan oleh iman. Kebenaran yang datang daripada Kristus sendiri. Karena tidak ada kebenaran di dalam diri orang berdosa.
Sesudah kita menuntut hidup suci, hati bersih, maka kita akan melihat Allah di dalam setiap langkah hari hidup kita. Berbahagialah orang yang hatinya bersih, yang hatinya suci, karena mereka akan menampak Tuhan Allah. Kita akan mengalami dunia tidak kelihatan. Bagi orang lain tidak lihat, bagi kita lihat. Jikalau engkau tidak diperanakan pula, engkau tidak akan melihat kerajaan Allah. Jikalau engkau tidak diperanakan pula oleh Roh, engkau tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Orang Kristen beda sama orang biasa. Orang biasa cuma lihat dunia, materi, makanan, kesejahteraan, kekayaan. Kita melihat kerajaan Allah. Kita masuk menikmati kerajaan Allah. Sesudah itu kita harus mendamaikan orang lain. Ini ada 5 hal. Berdamai dengan Tuhan karena Kristus yang sudah mendamaikan kita. Kedua, mendamaikan diri dengan diri karena kita mengampuni dan kita mengerti kita sudah menerima perdamaian dari Yesus Kristus. Ketiga, mendamaikan orang lain dengan orang lain. Karena kita mengetahui di dunia kita bukan memprovokasi, tetapi kita menjadi garam, mengharmonisasikan masyarakat, mendamaikan manusia dan manusia. Sesudah itu, yang kelima, mendamaikan manusia dengan Tuhan Allah. Itu melalui penginjilan. 5 perdamaian ini yang dikerjakan oleh Kristus di atas kayu salib. Akhirnya juga menjadi perdamaian yang kita sendiri lakukan di dalam hidup kita masing-masing. Dan kita menjadi berkat di dunia karena kita menjadi pendamai. Barang siapa yang menjadi pemarah, provokasi, itu bukan sifat anak Allah. Baik di dunia maupun di gereja. Barang siapa yang selalu menimbulkan pemarahan, provokasi, kebencian, itu tidak layak menjadi orang Kristen. Barang siapa tidak menginjili dan membawa manusia kembali berdamai dengan Allah, tidak pernah menjadi anak Allah. Karena engkau mendamaikan orang, engkau akan disebut anak Allah. Kita menjadi anak Allah karena kita menerima Yesus. Yohanes 1:12. Kita disebut anak Allah karena kita mengabari Injil. Karena kita mengerjakan hal yang dikerjakan oleh Tuhan. Sesudah itu mutu tertinggi sebagai orang yang disebut anggota kerajaan Allah, yaitu bukan saja menerima berkat Tuhan, kita mau menerima fitnaan, penganiayaan beserta Yesus Kristus. Ini puncaknya kerohanian. Pada waktu datang ke dunia, Yesus menyembuhkan, Yesus melakukan mujizat, memberkati orang. Tapi orang-orang yang mengikuti Yesus akhirnya satu-satu dianiaya pun sampai mati. Mereka tidak menyangkal Tuhan karena kerohanian mereka sudah memuncak. Jadi 9 berkat ini, 9 bahagia ini menyatakan langkah 9 tahapan manusia bagaimana maju rohaninya. Hanya 9 kata ini aja kita boleh khotbah berpuluh-puluh jam. Dari sudut yang berbeda, dari tahap yang berbeda, mengandung arti yang mendalam sekali. Saya pertama kali mengkhotbahkan ayat ini umur 18. Sekarang 80. Kalau saya mau menguraikan satu persatu, itu berapa bulan dah habis. Dan sekarang saya mau kasih tahu, ini dikhotbahkan sebelum Yesus mulai pelayanan sebagai Mesias. The beginning of his messianic work, he preached the Beatitudes, the Sermon on the Mount. Di atas bukit ini Tuhan mengatakan, yang ikut saya mesti seperti ini.
yang menjadi murid saya seperti ini? Dan siapa sedia bersiap menjadi orang seperti ini? Baru Yesus sampai pasal 16 di Matius mengatakan, saya akan dirikan gerejaku. Istilah gereja tidak muncul di dalam perjanjian lama, tetapi dilambangkan oleh anak Tuhan, dipanggil Tuhan keluar dari Mesir. Itu namanya assembly. Call out from the world and to be attracted to be the disciple of Jesus Christ. Itu gereja. Gereja adalah eklesia, keluar sebagai kelompok yang dipanggil oleh Tuhan. Dan engkau adalah gereja, maka gereja itu didirikan di atas batu karang. Gereja bersifat doktrinil. Semua yang tidak mempentingkan doktrin tidak berhak mendirikan gereja. Gereja-gereja yang mengatakan doktrin tidak penting sudah membuktikan mereka bukan gereja. Mereka hanya pura-pura munafik, memperalat nama gereja, lalu pasang pelang gereja. Jangan menganggap semua yang berani pasang pelang gereja itu adalah gereja. Jangan menganggap mereka yang berani bicara demi nama Tuhan itu nabi. Karena Tuhan berkata, banyak orang mencuri berita dari tetangganya, lalu memakai nama saya membicarakan nubuat. Mereka pencuri. Mereka tidak pernah dipanggil oleh aku. Aku tidak pernah mengutus mereka. Mereka memakai nama palsu. Dan kalau mereka bernubuat tidak jadi, mereka harus mati. Jangan takut mereka. Pada waktu kita bicarakan hal ini, apakah berarti kita kurang cinta kasih? Sama sekali tidak. Kalau kita berdebat tentang ajaran yang diselewengkan atau diajarkan secara pakai cara penipuan dan cara pemalsuan, apa berarti kita terlalu banyak menghakimi orang lain? Tidak. Kalau kita diskusi sampai perlu debat, apa itu memecahkan gereja? Sama sekali tidak. Lihat pasal 15 daripada Kisah Para Rasul. Ada orang berkata yang orang kafir menerima Yesus Kristus boleh diselamatkan, tidak usah disunat. Inilah khotbah dari Paulus. Tapi ada orang Yahudi mengatakan tidak bisa, kita sudah disunat, kafir juga harus disunat. Ini keadilan Tuhan Allah. Maka Paulus berdebat dengan mereka dengan marah besar. Apakah waktu itu Paulus kurang cinta kasih? Apakah waktu itu Paulus memecahkan gereja? Karena yang pihak itu berkhotbah dengan kalimat orang kafir sudah terima Yesus tidak cukup, harus disunat. Ini bukan Injil. Ini pemalsuan Injil. Ini ajaran sesat. Ini bidat. Bagaimana kita berhak mengatakan ini bidat? Karena Injil itu sudah sempurna, adequate, satisfied. Sudah sangat penuh, sufficient. Tidak perlu ditambah sunat lagi. Sama seperti sudah selamat, tidak perlu ditambah lagi karunia lidah. Barang siapa yang menganggap Injil tidak cukup, tidak sempurna, ditambah lagi, tambah itu semua Injil palsu. Waktu itu Paulus tidak bisa berhenti, tidak bisa damai, tidak bisa kompromi, berdebat dengan kemarahan besar. Dan ini dicatat, ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Yudas ayat ketiga. Berdebatlah, membelalah kebenaran yang sekali diserahkan kepada rasul-rasul, kepada orang suci untuk membela kebenaran. Saudara-saudara, sekarang zaman sudah kacau balau. Membela kebenaran dianggap mempecah belahkan gereja. Mengkritik ajaran salah dianggap kurang cinta kasih. Berani membongkar kepalsuan daripada nabi yang salah, Kristus yang palsu, dianggap tidak mencintai sesama manusia. Siapa sesama aku? Siapa seiman dengan aku? Mereka yang mempunyai doktrin yang benar.
Itu sebab sebelum Petrus mengatakan Yesus, kaulah Kristus, kaulah anak Allah yang hidup, Tuhan tidak mengatakan aku akan dirikan gereja. Christ say, I'm going to establish my church. I'm going to build my church on the rock. Only after the true and the right confession of Christology occurs, emerge from the mouth of the true believer. Setelah konfesi itu jelas, setelah ajaran itu tepat, secara doktrin itu benar, baru Yesus Kristus mengatakan, aku akan dirikan gerejaku di atas doktrin ini. Kalau kristologi tidak benar, tidak usah bangun gereja. Kalau doktrin tidak ada, bukan gereja. Jangan kira karena orang berani pasang gereja, lalu anggotanya ribuan, engkau harus cinta kasih sama dia. Itu bukan ajaran Alkitab. Orang Kristen kalimat ini pun tidak dengar dengan jelas, tidak mengerti, bukan milik Tuhan. Yesus berkata, akulah gembala yang baik. Domba-dombaku mengikuti aku, mengerti dan mendengar suaraku. Saya sangat kesal karena di dunia sudah berteriak-teriak 63 tahun memberitakan Injil yang sejati. Banyak orang tetap tidak mau dengar. Telinga mereka gatal, maka menciptakan banyak guru yang palsu. Maka mereka tidak bisa bedakan khotbah yang benar dan khotbah yang salah. Karena mereka mengikuti Tuhan mereka. Perut, nafsu, ketamakan yang bukan Tuhan asli. Itu sebab Paulus berkata, mereka mengikuti perut mereka sendiri sebagai Tuhan, mengikuti nafsu mereka sebagai Tuhan, sehingga mereka tidak menyembah Tuhan. Mereka datang kepada Tuhan berkata, ya Tuhan, Tuhan. Mulutnya memanggil Tuhan, hatinya jauh dari Tuhan. Sia-sialah mereka menyembah sujud kepada Tuhan, karena mereka bukan menyembah Tuhan. Mereka menyembah kemauan, keinginan, nafsu, ketamakan mereka sendiri. Itulah sebab doa mereka bukan kerajaan Allah. Doa mereka kemakmuran, kesuksesan, kelancaran, keberhasilan. Ini semua membuktikan mereka bukan menerima Injil, bukan mendengar firman. Mereka berdoa karena mereka mau Tuhan dengar dia. Mereka tidak pentingkan doktrin karena mereka tidak mau dengar Tuhan. Bagaimanakah orang Kristen yang hanya mau Tuhan dengar dia tapi tidak mau dengar Tuhan? Itu tidak adil dan tidak kudus. Itu bukan anak Tuhan. Saya minta Indonesia dengar semua kalimat-kalimat yang penting ini. Kalau enggak abaikan, makin giat ke gereja, makin cilaka, makin banyak dengar nabi palsu, makin tidak beriman. Mengapa ada pendeta mengatakan demi nama Tuhan akan hardik coronavirus, nanti hari Paskah selesai penyakit ini? Itu bohong, itu nabi palsu. Karena coronavirus sekarang jauh lebih banyak daripada sebelum dia doa itu. Saya mengulangi sekali lagi, Tuhan pencipta, Tuhan penebus, Tuhan pengwahyu, Tuhan penguasa alam semesta, dan Tuhan menghakim dosa seluruh dunia. Ini 5 hal, ada 3 yang tidak boleh manusia ikut. Pertama, mencipta. Tidak ada nabi berbagian, tidak ada rasul berbagian. Kedua, menebus. Tidak ada nabi berbagian, tidak ada rasul berbagian, tidak ada pendeta-pendeta berbagian. 2 hal lagi, menguasai alam semesta, membuktikan dia Tuhan. Itu dilangsungkan oleh Yesus Kristus, memerintahkan angin berhenti, ombak teduhlah. Ini tidak pernah diperintahkan atau diberitahu kepada siapa yang menjadi hambanya, pendeta atau rasul. Karena ini membuktikan dia Allah. Barang siapa berani mengatakan
seperti kalimat ini, menghadik, berhenti ini, berhenti itu. Itu bukan saja menghujat Tuhan, itu memasukkan diri sebagai Allah. Pasti Allah tidak memberkati dan tidak mendengar doa dia. Itu sebab siapa yang menghardik coronavirus tidak mungkin musnah, karena Tuhan akan membuktikan bukan engkau yang menguasai alam semesta. Tuhan satu-satunya yang menguasai alam semesta. Dan kelima, menghakimi manusia. Ini satu-satu hal yang luar biasa. Akhirnya pribadi Allah Tritunggal mengutus pribadi kedua untuk dipercayakan melakukan hal ini. Dan dia pernah menjadi manusia. Meskipun Yesus pernah inkarnasi menjadi manusia, Yesus bukan manusia yang dicipta seperti Adam dan segala keturunannya. Yesus pernah menjadi manusia, bukan berarti setiap manusia mempunyai kemungkinan seperti ini. Hanya dia yang Allah menjadi manusia. Dan Allah menjadi manusia yang pernah mati, bangkit, mengalahkan kuasa maut, dan kembali daripada lubang kematian kuburan, dan naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah. Dipercayakan Allah untuk hari kiamat boleh mewakili Allah, menghakimi dunia. Ini hanya Kristus, karena hanya dia yang mempunyai sifat ilahi. Hanya Allah yang boleh menghakimi seluruh dunia. Kita boleh menunjukkan kesalahan orang lain, tapi kita tidak berhak mengkutuk, tidak berhak menghakimi dan memasukkan mereka ke neraka. Malaikat pun hanya mengatakan kiranya Tuhan menegur engkau. Dia tidak sendiri menghakimi. Saudara, pengajaran doktrin yang begitu penting dan begitu prinsipil. Kenapa pendeta-pendeta tidak ngerti? Masih berani khotbah. Berdosalah engkau, bertobatlah engkau. Karena Tuhan akan menghakimi dengan tidak mengampuni orang yang berani mewakili Tuhan secara tidak ada perintah dari Tuhan. Di dalam menghakimi dunia, Alkitab mengatakan kita akan beserta dengan Kristus menghakimi dunia pada hari kiamat. Karena ini ditulis di kitab suci, maka kita berani mengatakan to judge over the world is a mandate given by God to Christian who overcome the sin and who are conqueror. Orang yang menang terhadap dosa. Orang pemenang di dalam hidup yang suci akan diberikan hak bersama-sama Kristus untuk menghakimi dunia pada waktu hari kiamat. Ini satu hal yang saya harus berikan sekarang di sini. Padahal ini boleh dikhotbahkan berjam-jam. Pada hari Jumat Agung yang lalu saya berkhotbah mengutip John Milton yang tidak banyak buku sistematik teologi mengajar, tetapi ini dari Alkitab. John Milton berkata di dalam Paradise Lost, syair yang terpanjang yang melampaui banyak pujangga-pujangga, dia bicara tentang riwayat kejatuhan umat manusia. John Milton berkata di dalam surga Tuhan memerintahkan semua malaikat menyembah Kristus. Dan ini satu perintah yang tidak boleh dilawan. Tetapi ada penghulu malaikat yang paling berkuasa. Di antara banyak penghulu malaikat, dia satu-satu yang berkata, saya tidak. Saya hanya menyembah Allah, tidak menyembah Yesus. Di dunia ada agama yang menyembah Allah, tidak menyembah Yesus. Agama apa? Saudara sendiri pikir. Tetapi Tuhan tuntut, let all the angels of God worship Him. Tidak kompromi. Malaikat pun harus menyembah Yesus Kristus. Banyak malaikat menyembah. Satu penghulu malaikat, dia kira dia istimewa, dia lebih hebat dari orang lain. Arogansi daripada dunia roh ditandai dengan pemberontakan kali ini. Saya tidak tahu kenapa. Hampir semua sistematik teologi tidak bicarakan tentang hal ini. Tapi orang Puritan mengerti ini. Pentingnya Puritan jangan dihina.
Puritan memberikan sumbangsi besar di dalam kekristenan selama beratus-ratus tahun. Tetapi mereka mempunyai kekakuan sendiri sehingga akhirnya mereka tidak berkembang sampai sekarang. Saya tidak percaya kalau berdoktrin harus kaku. Atau orang harus kaku baru mengerti doktrin. Di antara orang-orang reform saya salah satu yang memegang prinsip kualitas bisa seimbang dengan kuantitas. Karena banyak doktrin reform mengakibatkan gereja tidak maju. Saya tidak percaya itu, maka akhirnya saya mendirikan GRI menjadi salah satu teladan di dunia. Sehingga Belanda, Amerika, Inggris, semua gereja reform di dunia harus memikir ulang dan belajar bagaimana menggabungkan kualitas dengan kuantitas. Pasal 15 dari Yohanes ayat 1, Yesus berkata, "Akulah anggur yang sejati." Ini kualitas. Ayat 8, "Berbuahlah banyak engkau." Ini kuantitas. Dari ayat 1 sampai ayat 8 sebenarnya itu keep the quality first, then the quantity will come up by itself automatically. And you bear more fruit, people will know that you are my disciples. Ini tidak ada penawarannya. Orang reform cuma tahu akademik dan tidak mau penginjilan. Tak mungkin menjadi murid Tuhan yang baik. Tak mungkin menjadi gereja yang memuliakan Tuhan. Saya harap gereja reform Injili Indonesia menjadi gereja yang sejati, doktrin benar dan penginjilan subur. Dan dua ini memuliakan Tuhan. Saudara-saudara, waktu Yesus bicara tentang 9 bahagia ini, kedua yang paling banyak dengan tema yang sama, penganiayaan. Berarti sebelum dia melakukan mujizat, menyembuhkan orang sakit, memberitakan kerajaan Allah, dia sudah membicarakan tentang kesengsaraan yang harus diterita oleh gereja. Yesus mempentingkan kesusahan, sengsara, karena dia sendiri mutlak harus melewati sengsara. Christ must suffer first and then enter into glory. Ini sudah dibicarakan di dalam Injil. Saudara-saudara, sekarang kita maunya bypass. Kita maunya jalan pintas. Tidak usah sengsara, tidak usah aniaya, tidak usah menderita, tidak usah pikul salib. Langsung mau mahkota. Begitu jadi Kristen, langsung minta kaya, minta lancar, minta makmur, minta lancar, minta sukses. Di Indonesia ada gereja Camin Harapan Sukses Hari Depan. Itu gereja apa itu? Ada gereja yang mengatakan gereja kemakmuran, prosperity gospel. Ini semua melawan Alkitab. Christ must suffer first before enter into the glory. Ini kemutlakan Kristus melalui kesengsaraan, penganiayaan, penghinaan, kayu salib. Tak mungkin bangkit dan tak mungkin masuk kemuliaan. Jangan kita bypass. Jangan kita jalan pintas. Jangan kita minta tanpa sengsara mau mulia. Gereja-gereja yang tak pernah melewati, tak pernah mengalami sengsara salib, tak pernah akan melihat kemuliaan kebangkitan. Itu sebab mengapa gereja di Tiongkok begitu maju. Karena banyak yang dipenjarakan, banyak yang disengsarakan. Saya sangat peka di dalam hal ini. Maka saya sendiri harap di dalam sengsara, kalau Tuhan memberikan bagian, saya tidak boleh lari, saya tidak boleh menghindarkan, saya tidak boleh takut. Saya harus menerima dan bersiap menerima Tuhan di dalam penderitaan. Pada waktu saya menjadi hamba Tuhan umur 17, saya langsung minta dikasih nama Stephen. Nama saya Stephen Tong. Karena apa? Karena saya menemukan istilah Stefanus, artinya mahkota. Dan yang menerima mahkota harus mati. Tuhan Yesus berkata di dalam Wahyu pasal 2 ayat 10, "Jikalau engkau setia sampai mati,
akan aku berikan kepada engkau mahkota kehidupan. If you be faithful until death, I will grant you the crown of the life. Saya berkata, Tuhan, saya juga mau dapat mahkota hidup yang diberikan oleh engkau, dan saya bersedia mati untuk kamu. Itu sebab nama Stephen Tong bukan diberi oleh papaku. Dia mati baru percaya Tuhan 1 tahun. Bukan oleh mamaku. Mamaku tak pernah kasih nama Kristen atau nama Alkitab kepada anak-anaknya. Ini semua adalah anak-anak yang menyerahkan diri, pilih sendiri nama. Dan di antara 5 saudara saya menjadi hamba Tuhan, saya pilih Stephen. Karena saya memang ingin menjadi martir. Tuhan sampai sekarang belum kasih bagian kepada saya. Saya tidak tahu apa sebab. Saya sedikit menyesalkan bahwa Tuhan tidak dengar doa saya. Kenapa Tuhan tidak membiarkan saya menjadi martir? Tapi saya tahu yang Tuhan kehendaki pasti ada maksud yang lebih daripada kehendak kita masing-masing. Saya minta kalau mungkin beri saya cawan yang paling pahit, kematian yang paling sulit. Tapi Tuhan tidak beri sampai saya umur 80. Saya akan belajar Yesus, bukan kehendakku, kehendakmu yang terjadi. Hari ini saya mengumpulkan, mensimpulkan semua bahagia ini dan akhirnya memberikan satu konklusi. Kristus sendiri yang membicarakan aniaya-aniaya sebelum dia melakukan semua mujizat kesembuhan sebagai Mesias. Dan dia sendiri menjadi orang pertama yang menerima sengsara terbesar. Minggu lalu saya malam-malam jam 2 menemukan film The Passion of Christ. Saya putar sampai jam 4. Saya melihat setiap detail. Itu film saya sudah nonton 3-4 kali. Saya menonton untuk meneliti setiap kalimat yang diucapkan oleh siapapun di dalam. Setiap adegan yang dipamerkan. Setiap mimik yang diutarakan. Ini kali saya khusus melihat peranan daripada istri Pilatus sangat penting. Jangan memperlakukan orang itu apapun. Jangan ikut. Di dalam mimpi Tuhan bicara apa sama Nyonya Pilatus sehingga dia memberi nasihat. Di dalam film itu Pilatus berkali-kali waktu mau membicara sesuatu sama Yesus, dia melihat jendela di tepat kanan dia, karena di situ istrinya terus memperhatikan apa yang dilakukan oleh dia. Di dalam museum kita saya kasih satu gambar. Gambar itu aslinya dari pensil warna, itu tidak ada warna-warni, warna coklat sama hitam. Tadi saya suruh orang pakai cat untuk mengulangi di situ. Waktu Yesus pikul salib, Nyonya Petrus di tangga melihat dia. Saudara, apa yang terbaik dari kitab suci dan di dalam seni saya sudah siapkan. Tapi Anda tidak pernah mau tanya, tidak mau mengetahui. Saya juga tidak ada waktu untuk menjelaskan satu persatu. Sudah ada di situ. Di dalam Passion of Christ ada 3 unsur. Pertama unsur Alkitab. Kedua unsur tradisi Katolik. Ketiga unsur imajinasi manusia dari Hollywood. Yang dari Alkitab terimalah. Yang dari imajinasi manusia tidak usah ikut. Di dalam Katolik Yesus jatuh 7 kali di tengah jalan ke Golgota. Dan ada seorang namanya Veronica, perempuan, mengeluarkan sapu tangannya, membersihkan Yesus punya muka yang penuh dengan darah dan keringat. Lalu muka Yesus cap di atas sapu tangan itu. Ini Katolik, ini bukan Alkitab. Di dalam Passion of Christ ada perampok yang memaki-maki Yesus, mendadak sesuatu burung gagap datang. Burung itu langsung mencucuk matanya sampai matanya menjadi buta dan air darah turun. Itu imajinasi. Tidak ada di Alkitab, juga tidak ada di dalam tradisi Katolik.
Kita membedakan jelas, baru kita mengetahui nonton itu untuk membangkitkan iman. Waktu Mel Gibson membuat film itu, saben hari bikin perjamuan suci. Ini benar tidak? Saya tidak katakan di sini. Tetapi Calvin menolak misa dari Katolik dengan tulis surat kepada seorang uskup. Dia mengatakan, your mass, your misa itu bagi saya bukan mengingat kematian Kristus. Itu penghujatan. Waktu pertama kali saya membaca surat Calvin kepada uskup itu, saya kaget. Kenapa begitu keras? Karena Calvin mengatakan, anytime when you practice your mass, you kill Jesus once again, you shed his blood once again, you make his flesh broken once again. That is blasphemous. Inilah penghujatan. Karena engkau setiap kali bikin perjamuan sucimu, di dalam misamu, darah itu menjadi anggur, daging menjadi roti. Sehingga setiap minggu engkau bunuh dia satu kali lagi. Bagaimana engkau bisa mengerjakan hal ini? Itu penghujatan. Nah saudara, tetapi dari sudut agama, Mel Gibson sangat-sangat beribadah. Orang yang sebelum kerja menjalankan perjamuan suci itu luar biasa. Sehingga telah selesai seluruh film ini, dia tidak bawa ke bioskop, dia tidak jual kepada negara-negara, dia masuk ke dalam Vatikan, minta Paus sendiri nonton dulu. Saudara mungkin tidak tahu ini. Saya kalau sudah sangat interest kepada satu, saya mencari tuntas pengetahuan sedetail mungkin. Setelah lihat, dia minta nasihat dari Paus. Apakah salah? Apakah kurang? Berilah nasihat kepada saya. Paus tidak jawab kalimat panjang, cuma satu kalimat. It is. Berarti memang seperti apa yang kau bikin. Itulah Alkitab. Saya tidak kata, saya mengatakan 3, bukan 1. Saudara, tapi saya malam minggu lalu saya nonton itu. Di dalam 2 jam saya menangis berapa kali. Kristus menderita seperti itu. Saya mengingatkan satu kali yang pernah saya khotbah. Yang dipecut kepada Yesus Kristus itu pecutnya ada. 1 pecut 7 cabang. 1 cabang 7 kaitan daripada metal besi. Begitu tarik daripada badan setelah pecut keluar. 7 lubang dagingnya menjadi mengalir darah. Jadi 7 1, tapi 7 biji 49 kali 40. Jadi hampir 2000 kali lubang di tubuh Yesus. Itu yang aslinya. Semua gambar dari Superman, dari Goya, daripada semua pelukis yang besar tidak pernah melukis kalau Yesus mempunyai 2000 lubang daging yang kena pecut itu, kena kaitan besi sehingga darah keluar. Itu keluar daging yang pecah-pecah, tapi dia bikin sedikit, tidak banyak. Karena pelukis yang saya minta coba lukisan Yesus di salib ini. Waktu dia di salib akhirnya dia marah sekali. Ini orang Tionghoa dan Kristen. Lalu dia mengatakan sama agennya yang saya suruh dia pesan melalui dia, I will never draw this copy anyone again. No more. Ini satunya saya gambar tanda Yesus di salib. Ditanya kenapa? Kan pasti Stephen bayar kamu uang sekian menurut apa yang kau minta. Kenapa engkau tidak mau? Kalau minta kedua, no. I will never draw this again. No more. No repeat in my life. Ditanya kenapa sih? Kenapa engkau tidak mau gambar-gambar ini meskipun satu kali lagi? Saya tidak bisa bayangkan di dalam sejarah ada orang begitu kejam memperlakukan orang lain dengan cara hukuman seperti gini. Terlalu kejam, terlalu tidak manusiawi.
Ini cukup satu kali dan dia bikin lebih sedikit luka. Itu yang saya nyesal. Tapi saya tidak akan robah pelukisan orang lain. Saya gantung di situ. Matthias Grunewald. Sekarang saya ingat. Matthias Grunewald menggambar Yesus disalib 3 kali. Yang paling penting yang saya copy di sini. Di sebelah sini ada Yohanes Pembaptis yang dengan tangan menuding kepada Yesus Kristus, seolah berkata, "Behold the Lamb of God who takes away the sins of the world." Di sebelah kiri ada Maria yang pingsan, Yohanes yang menunjang dia, dan ada juga seorang uskup yang sedang menyembah sujud kepada Yesus Kristus. Apa yang mau dikatakan oleh Matthias Grunewald adalah there is no time separation, no time limit. Eternity must be lined up within one way. Continuation. Yohanes sudah mati dan orang lain yang masih hidup. Yesus sedang mati atas kayu salib. Coba ditayangkan sekali lagi. Nah, ini adalah satu garis from eternity to eternity. Tidak peduli Yohanes sudah mati, dia tetap bisa mengatakan, karena setelah mati masih berbicara. Kalimat ini dari Ibrani. Tuhan berkata kepada Kain, "Kain, Kain, kenapa kau bunuh? Di mana saudaramu? Apakah saya harus menjaga adikku? Dia sudah mati. Darahnya berkata-kata kepada saya. Jadilah orang yang kekal. Waktu mati masih bersaksi. Jadilah orang yang kekal. Setelah tidak ada di bumi masih mengabari Injil." Saudara-saudara, engkau baca Spurgeon, dia masih bicara sama kamu. Bicaranya dia mengakibatkan pertobatan engkau, membawa engkau ke dalam kekekalan. Berarti in his ministry, time has no limit. Time cannot surpass. Time cannot overpass him. Time is continuing his work. Ini yang akan dikatakan oleh Matthias Grunewald. Saudara-saudara, mari kita kembali kepada pasal 5 ini. Setelah pasal 5 saya selesaikan, lalu saya akan masuk ke dalam kamulah terang dan garam. Yesus berkata, barang siapa ini aniaya karena kebenaran, bahagialah dia. Barang siapa dianiaya karena aku, bahagialah dia. Setelah kalimat ini, berapa tahun kemudian terjadi. 3 tahun kemudian Yesus terjadi sendiri menerima penganiayaan. Setelah Yesus mati dan bangkit, tidak lama kemudian orang Kristen semua dapat penganiayaan. Sehingga ini ada very timely, sangat tepat waktunya. Yesus membicara terlebih dahulu. Yesus bicara secara nubuat, secara mempersiapkan orang-orang yang ikut dia. Orang yang ikut Kristen sama sekali beda dengan agama lain. Agama lain maunya bahagia, kekayaan, kelancaran, kesuksesan, kemakmuran, kesejahteraan. Yesus bilang tidak. Kalau engkau tidak menyangkal diri, tidak pikul salib, engkau tidak layak mengikuti aku. Maka di dalam doa, Bapa kami yang disuruh minta bukan kekayaan, makanan secukupnya. Disuruh minta yaitu mengampuni dosa kita seperti kita sudah mengampuni yang lain. Disuruh minta ada doa, jangan masuk dalam pencobaan supaya hidup suci, jangan berdosa. Disuruh minta agar supaya mengalahkan si jahat itu. Jadi nothing material, nothing richness, nothing blessing on this earth. Itu semua yang paling penting. Dan yang perlu secara materi cuma makanan hari ini. Besok tidak usah makan pun tidak apa-apa. Sekarang saya melihat orang yang kena kesulitan daripada zaman coronavirus ini. Banyak orang hari ini kalau ada makan tidak tahu besok bagaimana. Perlu doa seperti Bapa kami. Demikian orang-orang Kristen di dalam wabah coronavirus.
Kalau ada orang yang sama sekali tidak bisa hidup, saya juga harap anggota dengan jujur kasih tahu sama kita, sehingga kita kumpulkan uang membantu orang yang tidak ada makan. Karena ini adalah satu dalil. What is church? What should a servant of God do? And what should be done by all the members? Kiranya Tuhan memberkati gereja ini. Yesus sendiri menjadi contoh. Yesus sendiri dianiaya. Yesus sendiri difitnah sebelum naik kayu salib. Dia menderita lebih besar dari siapapun di dunia. Dia menderita lebih banyak daripada siapapun yang mengikut dia. Saudara-saudara, dan sesudah dia mati bangkit, gereja mulai dianiaya. Sudah dianiaya, banyak orang lari daripada Yerusalem. Lalu mereka sampai di Samaria. Di Samaria langsung dikopi khotbahnya oleh seorang yang ingin menjadi seperti Petrus. Dengan uang menyuap Petrus, uang menjadi satu hal yang merusak kerajaan Allah. Mulai lihat di situ. Tolong kasih saya hak sama seperti engkau. Waktu tumpang tangan kepada orang-orang dapat Roh Kudus, saya juga mau dong. Kalau engkau pergi, saya yang menjaga di sini. Jadikan saya nabi seperti kamu. Apakah Petrus berkata, oke, kebetulan gaji saya kurang, kasih saya kasih engkau hak. Tidak, simpan uangmu. Binasalah kau dengan uangmu juga, karena kau tidak ada bagian di dalam kerajaan Allah. Di dalam firman ini, engkau bukan tidak bagian. Petrus tidak menginginkan menciptakan nabi palsu. Petrus tidak menginginkan gereja berkembang karena ada orang pintar khotbah, pintar memberi Roh Kudus. Karena dia tidak dipanggil, dia tidak berhak, dia tidak firman. Kalau dia menjadi penerus Petrus, kekristenan akan dihancurkan di Samaria. Hamba Tuhan yang sejati harus mempunyai keberanian seperti ini, mempunyai kebencian kabar kepalsuan seperti ini, sehingga jangan kira toleransimu, cinta kasihmu, perdamaianmu, kekristenan dihancurkan di kotamu, di negaramu, di dalam bangsamu. Mari kita semua dengan berani dan dengan tegas, dengan lurus dan dengan jujur setia kepada Tuhan. Saudara-saudara, penganiayaan datang, saya mengambil satu contoh saja. Kenapakah orang Romawi menganiaya orang Kristen? Karena dari satu negara dua sistem berubah menjadi satu negara tiga sistem. Ini bukan dijanjikan oleh kerajaan Romawi. Satu negara dua sistem bukan mulai dari Tiongkok. Kau kira Deng Xiaoping yang menemukan, yang memulai inovasi, yang mulai kreatif. Taiwan, Hong Kong, sistem demokrasi. Daratan Tiongkok, sistem komunisme. Satu negara dua sistem, bukan dari dia. Dia hanya kopi imitasi daripada zaman Romawi. Romawi maunya semua orang Romawi menyembah kaisar. Panggil dia sebagai Tuhan, my master, my lord. Lalu dia memaksa yang tidak panggil dibunuh. Waktu melaksanakan perintah ini di Yudea, orang Yahudi satu pun tidak mau memanggil kaisar itu Tuhan, maka dibunuh. Yang kedua, melihat yang pertama dibunuh, tetap panggil Yehova Tuhan, dibunuh lagi. Sudah bunuh banyak, yang dibunuh tidak takut, yang membunuh gemetar. Semua dibunuh. Tangan saya menjadi tangan si pembunuh. Akhirnya ketakutan. Bukan yang dibunuh yang takut, yang membunuh yang takut. Inilah rahasia penganiayaan. Kalau yang dianiaya tidak pernah berkompromi, maka yang menganiaya yang menjadi takut. Kalau engkau takut, suruh kawanmu juga takut, pendeta sendiri takut, minta pendeta lain takut. Kita semua menjadi kelompok penakut. Tetapi satu dorong lain jangan takut. Akhirnya menganiaya sendiri yang menakut.
Setelah orang Romawi yang menganiaya orang Yahudi takut, mereka akhirnya musir rundingan dulu. Bangsa ini lain. Bangsa Samaria, bangsa Tikaboli, bangsa Persia, bangsa semua. Bangsa daripada Afrika Utara, bangsa dari tempat seperti Hippo, dari Asia kecil, daripada Macedonia, semua menyembah kaisar di Romawi sebagai Tuhan. Tapi bangsa ini tidak mau. Kita sudah bunuh sampai tangannya lemes. Bagaimana? Oke, kita kompromi. Nah, inilah orang berani merubah situasi politik. Orang berani membuat penganiaya takut. Ini saya ngerti, tapi orang belum mengerti akan hal ini. Akhirnya mereka runding, yang roba bukan orang Yahudi, yang roba orang Romawi. Kita bikin satu negara dua sistem. Di luar Yudea semua menyembah kaisar sebagai Tuhan yang tidak dibunuh. Kalau orang Yahudi biar mereka menyembah Yehova. Ini sistem kedua. Setelah dua sistem dilaksanakan di dalam kerajaan Romawi, akhirnya orang Yahudi sebagian bukan menyembah Yehova, menyembah Yesus. Dilaporkan kepada pemerintah Romawi. Yang pertama bingung itu Pilatus. Kau raja Yahudi kah? Mengapa Pilatus tidak tanya kau anak Allah kah? Lalu dibawa kepada Kayafas. Kayafas tanya, kau anak Allah kah? Mengapa Kayafas tidak tanya kau raja orang Yahudi kah? Karena interestnya berbeda. Bagi Pilatus, Yesus anak Allah, tidak anak Allah, tidak ada urusan saya. Tidak mengganggu politik saya. Tidak melawan status quo saya. Tidak menghentikan saya punya semangkok nasi. Saya punya profesi. Saya punya jabatan. Tidak ganggu. Kalau engkau adalah raja Yahudi, berarti engkau meminta bangsa ini berontak Romawi, saya matikan kamu. Yesus menjawab dengan bijaksana dan kuasa luar biasa. Saya dilahirkan untuk menjadi raja, tetapi kerajaanku bukan milik dunia. Jadi kerajaanmu di mana? Dia tidak bisa jawab. Pilatus tidak bisa jawab Yesus. Akhirnya ambil air cuci tangan, membunuh orang ini, mengalir darahnya, bukan dari saya. Cuci tangan 3 kali. Sebenarnya sesudah itu dia tetap mengingat kalimat daripada istrinya. Jangan ikut campur mengganggu orang ini. Karena kemarin malam di dalam mimpi saya ada Allah, mereka berkata kepada saya, suamimu jangan ikut. Maka dia mengatakan, nothing to do with me. That is not because of my fault, not because of my condemnation. Yesus dibunuh bukan karena saya dicuci tangan. Tetapi pada waktu Yesus dibawa ke Kayafas, pertanyaan bukan engkau raja Yahudi kah? Tetapi pertanyaan ada, kau anak Allah kah? Kalau Yesus anak Allah, berarti dia melanggar hukum agama dari orang Yahudi. Semua yang berjabat tinggi mementingkan jabatan status quo sendiri lebih daripada kebenaran. Waktu Yesus menawarkan kepada Pilatus, aku bersaksi bagi kebenaran. Langsung ditanya, what is truth? Apa itu kebenaran? Dari kalimat ini saya tahu Pilatus di dalam 3 aliran filsafat Greka, dia pegang yang kemana? Pertama, skeptisisme. Kedua, stoicisme. Ketiga, epikureanisme. Dia pegang yang pertama. Dia ragu-ragu apa itu kebenaran. Dan dia tidak mau jawaban. Orang yang tanya lalu pergi. Tidak menunggu jawaban lalu lari. Itu orang tidak gentleman. Selama 63 tahun saya melayani, saya sering membuat tanya jawab.
Dan saya paling tidak terima ada orang tanya, belum dijawab dia sudah lari pergi. Dia bukan mau tanya, dia bukan mau mengerti, dia mau orang tahu dia pintar tanya untuk menggulingkan kekristenan. Saudara-saudara, sebagai hamba Tuhan yang sudah peka dan pengalaman cukup, saya langsung baca, langsung tahu motivasi tanya itu apa. Alkitab mengatakan, what is truth? Setelah Pilatus tanya, langsung dia pergi. He never need the answer. He is not poor in spirit before God. He is not very humble and very thirsty and so hungry about the kebenaran. Dia bukan orang yang mencari kebenaran, dia pergi. Dan pada waktu Kayafas tanya, kau anak Allah kah? Inilah dua pertanyaan Yesus jawab. Yang lain tidak jawab. Kau kerja apa? Tidak jawab. Kau ngomong apa? Tidak jawab. Tidak pernah Yesus menjawab something tentang what did you do? What did you say? Tetapi ditanya, who are you? Harus dijawab. To be or not to be. Kalimat yang penting dari Shakespeare. Kristus di sini to be, I show you, I am. Are you the Son of God? I am. Are you the King of Jewish? I am. As what you talk, as what you say, seperti apa yang Bapak katakan, saya memang Raja Yahudi, saya memang anak Allah. Lalu bagaimana? Karena dua kalimat ini, dia harus mati. Orang yang berani bersaksi karena kebenaran, dianiaya karena kebenaran, berbahagialah karena mereka memiliki kerajaan Allah. Yesus sebagai raja dari kerajaan Allah, dia menjadi contoh pertama. Waktu ditanya, dia tidak hindar, dia tidak lari, dia tidak jangkal, dia tidak kompromi. Aku adalah Raja Yahudi, aku adalah anak Allah. Maka bagi hukum Yahudi, dia harus mati. Bagi orang Romawi, dia harus mati. Dan dia menyatakan diri dengan kejujuran sampai mati, membuktikan aniaya sebagai bahagia dua yang terakhir. Dia laksanakan sendiri. Saudara-saudara, sesudah itu Yesus Kristus bangkit, naik ke surga, dan dia meninggalkan orang Kristen dianiaya. Saya pernah 2-3 kali mengatakan, lukisan Yesus naik ke surga yang saya senang cuma satu. Dan banyak lukisan Yesus naik surga, matanya ke atas, tangannya gini. Lalu biarkan yang di bawah lihat dia. Lukisan yang saya senang itu Yesus naik ke surga, bawahnya awan, dan dia matanya lihat ke bawah. Kenapa lihat ke bawah? Naik surga, mata lihat ke bawah. Saya waktu membaca syair dan penjelasan daripada buku Christ and the Fine Arts. Buku itu satu-satunya orang memiliki, Stephen Tong. Saya bawa buku itu masuk Indonesia tahun 75. Setelah saya bawa, dipinjam orang, tidak pernah dikembalikan. Akhirnya saya kehilangan, saya penasaran di mana itu buku. Sampai sekarang tidak dikembalikan. Saya khotbah di luar negeri. Ada satu buku yang saya senang sekali, namanya Christ and the Fine Arts. Dipinjam orang, tidak dikembalikan. Akhirnya saya menemukan satu dalil. Kalau orang yang tidak membaca buku, jangan pinjamkan buku kepada dia. Dia akan bilang, saya tidak pernah baca, tidak pernah tahu kok. Karena dia pun tidak ingat dia pernah pinjam. Maka H.F. Tan mengatakan, 2 barang tidak boleh pinjamkan orang lain. Pertama, buku. Kedua, nyonya. Tidak boleh pinjamkan nyonya kepada orang lain. Tidak boleh pinjamkan buku sama orang lain. Itu akan hilang. Waktu saya khotbah entah di Taiwan atau di Hong Kong, ada seorang pendengar datang kepada saya. Boleh saya tahu buku namanya apa? Saya mengatakan Christ and the Fine Arts. Dia mengatakan, I will send to you. Dia cari di Amazon, dia beli, dia kirim. Sekarang saya taruh di situ. Kadang-kadang kalau kita perlu cover, saya bukakan buku itu. Saudara-saudara, buku itu syairnya menulis, Christ who was ascended to the heaven, his heart is on his church.
Dia waktu naik ke surga, matanya melihat ke bawah. Karena yang di Galili, orang yang di Bukit Zaitun, di Yerusalem, orang dari Galili, yang melihat naik, mereka setelah Yesus pergi tidak ada sandaran lagi. Tidak ada backing lagi. Maka mereka dianiaya, dipenjarakan, dipecut, disalibkan. Mereka akan mendapat banyak penganiayaan. Maka Yesus tidak lihat ke atas, lihat ke bawah. His concern is on them. His thinking is for his church, his flock. Dia memberi kasihan, memikirkan ini bagaimana. Yang saya utus adalah domba. Yang saya kirim ke tempatnya adalah tempat kawanan serigala. Engkau akan dikoyak-koyak, engkau akan dibunuh, engkau dipenjara, engkau dipecut, engkau akan dianiaya. Sekarang saya meninggalkan engkau, tetapi my heart is with you. My spirit will be to you. 10 hari kemudian Roh Kudus diturunkan. Karena hatinya Tuhan di tengah mereka. Kenapa mereka dianiaya? Karena dulu orang Yahudi percaya Yehova. Tidak apa-apa, Yehova tidak ada dagingnya, Yehova tidak ada bentuknya. You setia sama Yehova, saya tidak peduli. Tapi sekarang engkau menyembah Yesus, dia orang. Lalu orang Yahudi menyembah Yehova, saya ampuni. Dua sistem. Yang menyembah Yesus yang ada tubuhnya, katanya bangkit lagi. Ini sangat mengancam kebudayaan kerajaan Romawi. Maka dianiaya. Saudara-saudara, tengah aniaya, pernah saya dengar cerita, saya sangat-sangat kagum sampai sekarang. Ada 10 orang Kristen yang mengabari Injil ditangkap sama Romawi. Di dalam musim dingin sekali, semua itu es, dicopot bajunya, sisa kaos dan celana dalam, suruh berdiri di atas es, dan di atas es di dalam telaga atau di dalam laut, mereka gemetar, mereka terus tidak bisa tahan. Akhirnya sesudah 2 jam, 10 orang itu hampir mati. Di antaranya ada satu bilang sama tentara Romawi, saya tidak mau Yesus. Kalau saya harus mati begini, saya tidak mau ngaku nama Yesus. Kembalikan baju saya. Saya sekarang tidak menerima Yesus. Saya tidak mau dianiaya seperti ini. Maka waktu baju mau serahkan kepada dia, dia mulai takut kehangatan. Dia tidak jadi dianiaya. Dia disuruh keluar. Tapi setelah dia keluar dari gumpalan es yang dingin, kakinya itu tidak ada sepatu. Dia gemetar terus. Dia mulai kembali ke nyonya, kembali ke rumahnya. Baru dia keluar, ada 1 orang tentara Romawi mengatakan, saya juga mau coba baju. Saya mau masuk ke dalam es ini. Yang lain sambil gemetar. Sambil, kamu orang Romawi, kenapa mau masuk? Tentara-tentara Romawi yang lain, kamu gila ya? Kenapa kamu ikut-ikut? Kamu bukan orang Kristen, tidak usah masuk. Orang itu bilang, saya mau masuk. Saya mau masuk. Saya tidak mau baju. Dia copot sendiri. Dia lepas semua pakaiannya, mantelnya, semua dibuang. Tahu dia dengan gemetar masuk ke dalam golongan 10 itu. Orang teriak-teriak, kenapa lu goblok? Kenapa begitu bodoh? Kenapa enggak ikut-ikut? Dia dengan air mata mengatakan, waktu saya tadi lihat orang Kristen dianiaya seperti ini, saya tidak mengerti kenapa mereka mau. Mereka ada istri, ada anak, ada papa, ada mama. Mereka sendiri mau mati begitu disiksa. Saya timbul simpati. Pada waktu timbul simpati, saya lihat ke langit. Saya melihat Tuhan mereka kok kejam, membiarkan mereka mati seperti ini. Waktu saya lihat ke langit, saya melihat ada malaikat turun dari surga membawa 10 mahkota untuk 10 orang yang dianiaya ini. Waktu saya lihat bawah, lihat atas, lihat bawah lagi, makin turun, makin dekat, makin turun, makin dekat. Pada waktu sudah hampir sampai di tempat itu,
Saya dengan suara teriakan, saya tidak mau dianiaya. Kasih baju sama saya. Saya mau kembali melihat nyonya saya. Saya heran, kenapa orang ini tidak tunggu mahkota sudah tiba. Dia berteriak semini. Lalu saya pikir, kalau di dunia bagaimanapun harus mati. Kalau ke surga ada mahkota begitu mulia. Saya kenapa jadi tentara Romawi, ikut-ikut menganiaya orang Kristen. Maka saya mau dianiaya. Saya mau buka baju. Saya mau masuk ke dalam tempat ini. Saya dengar cerita ini waktu saya umur 12. Itu kira-kira 62 tahun yang lalu. Dan saya tidak pernah ceritakan ini di KRI selama 30 tahun. Baru hari ini mengenai aniaya. Saudara-saudara, saya bersyukur waktu kecil saya sangat rajin mengikuti semua kebaktian. Banyak kalimat-kalimat yang penting masuk tanam di dalam hati saya sedalam-dalamnya. Dan itu terus mendorong saya menjadi pelayan yang baik. Dan hari ini saya bagikan cerita yang sangat mulia, yang sangat indah ini kepada saudara-saudara sekalian. When the calling of God, when the gift of the crown of hope, crown of life is so close to us, are you betraying your God? Are you becoming a traitor? Masa kita menjadi pembangkang, pemberontak, melawan Tuhan pada waktu mahkota sudah dekat. Saudara-saudara, setia sampai mati. Jangan tengah jalan mundur. Jangan egois. Jangan terlalu mempeduli dagingmu. Kita akan mati. Apalagi umur 80. Bagi saya hidup melayani Tuhan sudah begitu banyak. Kalau hari ini mati pun saya terima. Kalau tambah 1 hari besok masih hidup, itu bonus. Pikiran seperti ini menjaga dan mendorong saya setia terus sampai mati. Saudara-saudara sekalian, terakhir Yesus seumur hidup dari mamanya perawan Maria mulai menerima sengsara yang mengakibatkan dia pun harus ikut. Karena Yesus menderita, fitnahan pertama adalah engkau dilahir dari percabulan perzinahan. Engkau anak perzinahan. Mamamu tidak menikah. Kenapa bisa melahirkan engkau? Pasti berzina. Pasti ngawur seksnya sama laki-laki yang sekarang entah namanya. Engkau dilahirkan oleh siapa? Siapa bapamu? Saudara-saudara ingat orang Yahudi, silsilah itu paling penting. Yang darah silsilah harus dirajam dengan batu. Karena mereka tidak tahu papanya siapa. Mamanya tidur sama siapa. Itu hal yang menakutkan. Itu sebab 2 hari yang lalu saya menonton satu film yang dibikin oleh British Broadcasting Company, BBC. Namanya Nativity. Kalau saudara bisa mendapat, nonton. Kalau tidak bisa dapat, lain kali saya bikin film itu untuk dinonton oleh semua yang mau nonton. Di situ baru saya tahu khotbah saya banyak yang salah. Karena saya selalu khotbahkan Maria dibawa oleh Yusuf ke Yerusalem mendaftarkan diri menurut perintah dari Kaisar Agustus. Tetapi film itu bilang tidak. Maria setelah hamil, dia diam-diam. Yusuf juga tidak tahu. Dia minta izin pergi ke Yerusalem. Jauh loh. Kenapa engkau pergi? Saya ini Yusuf. Saya tukang kayu. Saya harus bekerja. Tidak bisa pergi. Pergi pulang jalannya hari-hari. Sampai di situ berapa hari lagi. Nanti tidak usah kerja. Dari mana income? Tidak bisa. Tapi Maria mengatakan, karena kakak sepupu saya perempuan juga hamil. Lalu kau tahu? Saya dikasih tahu sama seorang namanya Jibrail, kakakmu juga hamil. Lalu saya mau pergi lihat dia. Wah, saya tidak ikut ya. Ya sudah, dia pergi sendiri. Dari Nazaret sampai Yerusalem ratusan kilometer.
Jalan kaki perempuan yang hamil perlu berapa hari tak tahu. Maka Maria pergi, terus melewati gunung, melewati pasir, melewati padang belantara, melalui gurun, melalui rimba, melewati lembah. Akhirnya dia sampai di Yerusalem. Ketuk pintu. Kakak Elizabeth, siapa itu? Saya Maria, adik sepupumu. Waktu keluar sudah orang tua, tapi perutnya sudah hamil. Kak, saya datang menjenguk engkau. Dijawab oleh Elizabeth, ibunya Allahku, the mother of my Lord, come to me. So, the child in my conception now is jumping inside me. Ibu daripada Tuhanku datang ke sini. Anak di rahim aku sedang loncat-loncat. Kalimat ini ditafsirkan oleh orang Katolik, maka Maria adalah mamanya Allah. Kita tidak terima itu. Lalu Protestan mentafsirkan apa? Kita percaya yang dilahirkan Maria mempunyai sifat ilahi, tapi tidak bisa langsung katakan Allah mempunyai mama namanya Maria. God need not to have a mother. God made the one who is conceived in the body of Mary has the deity. Dia mempunyai sifat ilahi. Saudara-saudara, lalu mereka bicara senang. Dan inilah ayat yang membuktikan apa yang dikatakan oleh malaikat, yaitu waktu Yohanes Pembaptis di dalam rahimnya dia sudah dipenuhi Roh Kudus. Orang satu-satunya selain Yesus dipenuhi Roh Kudus sejak di dalam rahim ibunya hanya adalah Yohanes Pembaptis, tidak ada orang lain. Maka pada waktu itu si Zakaria sudah bisu, tidak bisa bicara sampai Yohanes lahir. Dan sama Zakaria, istrinya Elizabeth, mempunyai manusia yang di dalam rahimnya, karena dia tahu itu Tuhan yang kasih. Tapi mereka hidup berapa lama tidak dikatakan di dalam film itu, mungkin 2 bulan. Baru Maria pulang dari Yerusalem ke Nazaret. Kenapa di Yerusalem? Kenapa cari kakak sepupunya harus jalan berapa hari? Karena Elizabeth nikah sama Zakaria. Zakaria adalah seorang imam. Imam melayani hanya di dalam bait Allah. Bait Allah hanya ada di Yerusalem, maka harus jalan begitu lama. Waktu dia pulang setelah 2 bulan, perutnya lebih besar. Sesudah pulang, maka dengan mata curiga Yusuf melihat dia. Ini saya tidak pernah pikir di khotbah, saya tidak pernah ada. Lalu ini apa ini? Kau tidur sama orang di mana? Di sana? Tidak. Sebelum pergi sudah ada. Kenapa tidak bicara? Saya rasa tidak perlu bicara dulu. Saya juga tidak sadar sekarang menjadi besar gini. Kau tidur sama laki-laki lain? Tidak. Engkau menyeleweng? Tidak. Wah, curiganya Yusuf bikin Maria takut, susah, dan terus menangis. Tidak dipukul, cuma dicurigai, cuma diketatin, dan dia tidak bisa jawab. Lalu Yusuf beritakan kepada papanya Maria, beritakan kepada mamanya Maria. Papa mamanya tercengang, marah, keluar bicara sama anaknya. Kenapa lu dah jujur? Kamu sudah tidur sama orang? Tidak, saya tak pernah. Kamu sudah menyeleweng? Tidak pernah. Kamu tahu tidak, saya menjodohkan engkau dengan tukang kayu ini. Orang baik sekali. Kau mengapa menyedihkan dia? Tidak, Ma, tidak, Ma. Saya tidak pernah menyeleweng. Saya tidak menyusahkan Yusuf. Saya masih cinta dia. Tahu tidak dia sudah tidak cinta kamu. Karena engkau sudah menyeleweng, masih bohong sama dia. Saya tidak bohong.
Terus terang, kenapa kau hamil? Atau seorang datang sama saya mengatakan kau akan hamil. Oh jangan, saya tidak nikah. Roh Kudus ada padamu. Dan kakak sepupumu Elizabeth juga hamil. Engkau kalau melahirkan anak itu, dia akan menjadi juru selamat. Dia akan menjadi seorang yang menolong orang Israel. Lalu dia pergi. Saya tidak ngerti. Sekarang saya harus bagaimana bertanggung jawab. Waktu mereka bawa Maria ke pasar, sampai tengah jalan orang semua ambil batu, mau lempar dia. Lari cepat. Karena bisa mati kalau lempar batu. Ditanya siapa papanya anak ini. Engkau tidur sama siapa? Kalau bisa kasih tahu menurut Alkitab, lalu dijodohkan, tetap mau bayar kerugian, masih boleh hidup. Tapi ini tidak bisa tanggung jawab, maka dia harus mati. Wah, dari film itu saya baru sadar sulitnya Maria menerima kehamilan itu tidak bisa dibayangkan oleh kita. Apalagi film itu menganggap Maria umur 16. Anak yang tidak ada pengalaman, tidak ada fasilitas, bagaimana bisa membela diri? Bagaimanapun tidak ada orang mau percaya. Karena ini tidak mungkin, tidak pernah, tidak akan terjadi sejak Adam sampai dunia kiamat. The only case, no repeat, no copy, no permission of God. Tidak mungkin terjadi. Maka dia cuma tanggung, air mata telan ke dalam, sendiri susah. Kalau dia mau celah, hanya bisa celah sama Tuhan. Why you cause me like this? Tapi Martin Luther mengatakan, there is no wise in the heart of the true believer. Di dalam kekristenan, orang yang beriman, orang yang mentaat, selalu tidak pernah tanya kenapa. Itu adalah pertanyaan waktu kita ketemu sama Tuhan. Everything will be answered, will be clear, will be completed. Without debate, without doubt. Bukan karena kita curiga, bukan karena kita debat, tetapi Tuhan akan menjelaskan semua. Tapi sekarang tidak bisa. Saudara-saudara, Maria menderita, dan ini menyangkut Yesus. Itu sebab pada waktu Yesus berkhotbah, kerajaan Allah khotbahnya menyembuhkan, membangkitkan orang mati. Orang Farisi tidak mau dengar. Ini keturunan orang berzina. Jangan dengar dia. Yesus menerima finaan ini selama 3,5 tahun. Di mana dia pergi, orang Farisi mempunyai asumsi, mempunyai prejudis. Ini bukan nabi, ini anak orang zina. Jangan dengar dia. Bagaimana melayani? Kalau engkau menjadi pendeta diutus ke satu kota, orang ini mamanya pelacur. Yuk bagaimana melayani? Saya mempunyai mama yang baik sekali, namanya Agung sekali. Dan dia janda yang sampai mati, tidak pernah nikah, tidak pernah menyeleweng. Saya mempunyai mama yang bikin saya punya identitas yang sangat kuat. Tetapi Yesus tidak. Yesus dilahirkan oleh seorang yang entah dari mana hamilnya. Bukan saja demikian, Yesus juga dianggap seorang yang tidak bisa bertanggung jawab. Dan dia juga dianggap nabi palsu. Karena apa? Orang mengatakan dia nabi palsu. Orang Farisi mengatakan di dalam Yohanes, engkau selidiki Alkitab, engkau akan menemukan konklusi, tidak ada nabi dari Galilea. Kalau Yesus dari Galilea, menurut pengamatan saya ini palsu. Galilea tidak mungkin menghasilkan nabi. Demikianlah orang-orang yang studi Alkitab. Mereka kira sudah akademik, mereka sudah meneliti, sudah selidiki Yesaya, Yeremia, Yeskiel, Daniel, Sefania, Nahum, Hosea, sampai Malaki, sampai itu Zakaria. Tidak ada satu nabi dari Galilea. Tolak dia, karena dia palsu. Yesus mau menjelaskan apa? Saudara yang memfitnah kita kalau tidak mengerti, masih sombong, biar. Jangan membela diri. Saya seumur hidup difitnah banyak orang.
Saudara-saudara, buat apa saya saben hari mengejar siapa fina saya, bagaimana membela saya? Saya bisa lebih cepat mati dan tidak waktu cukup melayani yang lain. Saudara, tetapi terus terang tidak gampang menerima finaan, tetapi diam terus. Itu bisa mati, bisa sakit. Ini kali saya pergi ke Vancouver, dimarah-marahin orang lagi. Ini kali saya bicara nabi palsu, dimarah-marahin lagi. Tapi saya tidak ada internet, saya tidak ada telepon. Saya tidak bisa lihat. Dan saya biarin aja. Tetapi waktu saya tahu perlu, saya katakan lebih keras seperti hari ini. Saudara-saudara, menjadi hamba Tuhan tidak gampang. Yesus, kau anak pelacur, ibumu perempuan tidak beres, mamamu tidur sama siapa, lu dah tahu, lu berani hidup. Saudara-saudara, Galilea tidak pernah menghasilkan nabi. Coba cari, saya sudah selidiki, semua buku saya sudah baca, saya sudah semua menelusuri, dan saya orang terpelajar, saya orang akademik, tidak sembarang bicara. Percaya sama saya saja. Saya dari kecil ya percaya sama akademik 70%. Karena saya mengetahui banyak hal tidak bisa dikutip daripada usulnya mana. Sama seperti peristiwa ini. Ketiga, di dalam latar belakang Yesus difitnah. Di dalam status dia difitnah. Di dalam kenabian dia dicurigai. Di dalam kehidupannya dia difitnah. Kalimat apa? Yohanes datang tidak makan, tidak minum. Engkau kira dia dirasuk setan. Anak manusia datang, ya makan ya minum. Kau kira dia orang yang terlalu tamak makanan, minuman, terlalu daging, terlalu manusiawi, terlalu berjiwa kedagingan, minum banyak, makan banyak. Yesus dimarahin orang, difitnah orang lain, dia tahu dan dia diam saja. Di dalam pelayanannya sebagai Mesias, dia menyembuhkan orang sakit, buka mata orang yang buta, membuka telinga orang tuli, buka mulut orang yang bisu. Mereka mengatakan dia mengusir setan pakai kuasa rajanya setan. Dia pakai raja setan untuk mengusir setan kecil-kecil. Ini salah, itu salah. Semua pelayanan dicurigai, semua pelayanan difitnah pakai kalimat yang paling jelek. Engkau anak haram, engkau dirasuk setan, engkau orang gila, engkau bukan nabi dari Tuhan. Diterima oleh Yesus Kristus. Saudara-saudara, sudah selesai 3,5 tahun di atas kayu salib, difitnah di hadapan Pilatus. Dia mengatakan diri adalah raja orang Yahudi. Dia menganggap diri adalah anak Allah. Kalimat itu mereka tidak mengerti dan mereka memakai itu menjadi umpan untuk masukkan Yesus ke dalam jeratnya. Dia mengatakan dia sanggup bikin bait Allah. 3 hari selesai. Yang dirombokkan dia 3 hari membangun kembali. Ini semua orang arogan, semua orang jahat, semua orang penipu ya, yang membuat seluruh bangsa dibius lalu ditipu oleh dia. Yesus tidak menjawab. Waktu dimaki-maki tidak menjawab. Waktu difitnah-fitnah tidak membela. Itulah Tuhan kita. Hari ini saya tanya, sudah berapa banyak sengsara engkau terima untuk Tuhanmu? Sudah berapa aniaya yang engkau alami demi Injil? Mari kita belajar. Mari kita bangun. Mari kita sadar. Yang kita pikul salibnya terlalu kecil. Yang kita terima aniaya terlalu ringan. Yang kita tanggung beban terlalu kecil. Jangan suka nangis. Jangan cengeng. Jangan mencelah. Jangan sungut-sungut sama Tuhan. Telanlah semua ini. Karena Allah kita pembela. Yang adil dan tidak bersalah. Segala sesuatu yang kita perlu tanggung. Ingat Yesus berkata,
ikutlah teladanku, terimalah kukku, pikullah bebanku. Karena bebanku itu ringan, kuku itu gampang, dan jangan hanya menerima keselamatan saya saja. Petrus berkata, kita menerima keselamatan dari Dia, dan kita beriman kepada Dia, sekaligus kita mengikut teladan telapak kakinya Dia, berjalan mengikut Yesus Kristus. You accept the salvation of Christ, not enough. You have a faith in Him, not enough. You should walk in the path. You should follow His steps. Ini tugas kedua. Menerima Tuhan, tugas pertama. Mengikut jejak kakinya, tugas kedua. Kita pikul salib karena Dia pikul salib. Dia pikul salib bagiku, saya pikul salibku untuk mengikut Dia. Dua-dua dijalankan, baru menjadi orang Kristen yang baik. Terakhir, setelah Dia menderita semua finan ini di atas kayu salib, serangan lebih keras datang. Jikalau Allah menyenangkan Dia, turun dari salib. Jikalau Allah ada Bapamu, biar Dia sekarang menolong kamu. Bahkan perampok mengatakan, hei, kau bisa menyembuhkan orang sakit, tidak bisa menyembuhkan diri. Kau bisa menolong orang lain, tidak bisa menolong diri. Di mana kuasa ilahimu? Di mana Allah menyertai dengan kamu? Kami tidak percaya. Yesus tidak balas. Dia tidak menjawab. Orang seperti inilah berhak berkata, jikalau engkau dianiaya karena kebenaran, bahagialah kamu. Jikalau karena aku engkau dianiaya, bahagialah kamu. Saudara-saudara kekasih, di dalam kesulitan coronavirus ini, kita akan menderita, kita akan dapat sengsara. Tapi jangan lupa, orang Kristen memang tidak mengharapkan saben hari terang benderang, saben hari matahari menyiarkan cahaya yang besar ke kita. Kadang-kadang ada awan gelap, kadang-kadang kesulitan, kadang-kadang ada penganiayaan. Ingat, agama Kristen agama satu-satunya yang harus menerima penganiayaan. Kalau belum datang, siap menerima. Kalau sudah datang, jangan lari. Karena kita memang dipanggil untuk beriman kepada Dia dan untuk menderita bagi Dia. Demikian di dalam buku Paulus. Kita bukan saja dipanggil untuk taat kepada Dia, juga menderita, memikul salib, mengganti dan mengikut Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita. Selesai saya daripada Fatsal 5 ayat pertama sampai 9 bahagia sudah selesai. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Saya minta Pak Anton sama Pak Ivan, dua orang pimpin kita, di dalam doa untuk selesaikan kebaktian pagi ini. Tuhan, kami mengucap syukur kepada Tuhan untuk firman yang menegur kami, mengingatkan akan panggilan Tuhan yang begitu mulia kepada kami untuk menderita sengsara, memikul salib di dalam mengikut Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan sebagai hamba-Mu, sebagai orang-orang percaya yang hidup terlalu enak, yang hidup terlalu gampang di dalam mengikut Engkau ya Tuhan. Siapkan hati kami untuk menanggung segala macam kesulitan di dalam kebenaran, di dalam memberitakan Injil, di dalam membawa nama-Mu ya Tuhan, sehingga Engkau dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya minta Pendeta Ivan Kristiono pimpin kita di dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk teladan Kristus yang di dalam seumur hidup kami boleh melihat keindahannya. Kami boleh melihat bagaimana Kristus telah menderita sebagai teladan bagi kami. Kami mohon diberikan kekuatan melalui pekerjaan Roh-Mu dalam hidup kami untuk boleh taat dan boleh diberikan kekuatan untuk meneladani Kristus. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin.
Tuhan.